Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Soimin soimat rahimakumullah. Allah berfirman, kullu nafsin da'ikatul maut. Setiap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernafas pasti akan menghadapi kematian. Siapapun itu, yang kaya, yang miskin harta, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, pasti akan menghadapi kematian. Dan kita sebagai orang yang beriman tidak perlu kita takut menghadapi kematian. Dan kita sebagai orang beriman pun juga tidak perlu berani menghadapi kematian. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus selalu siap menghadapi kematian. Kenapa? Karena kematian pasti akan datang kepada kita kapanpun Allah berkehendak. Oleh karena itu, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita selalu berharap, kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan mati kita, ajal kita yang akan menjemput kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Soimin soimat yang dimuliakan Allah. Kenapa kita sebagai orang yang beriman harus siap kapanpun saja menghadapi kematian? Karena kematian pasti akan datang kapanpun Allah berkehendak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ketika Allah sudah berkehendak akan mencabut nyawa kita, akan memisahkan antara jasad dan ruh kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk mempercepat ataupun memperlambat datangnya kematian. Karena kematian adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah ranah yang dimiliki Allah. Ranah kita sebagai makhluk, yaitu selalu siap menghadapi kematian, yaitu dengan berbekal ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, pada hari ini kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membenah diri. Kita sudah diberikan keyakinan, kepercayaan oleh Allah untuk terus menambah kualitas puasa kita, untuk menambah ibadah kita, untuk menambah bekal kita yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita mulai untuk banyak melakukan perbuatan baik, banyak melakukan perbuatan ibadah, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Sehingga ini yang akan dapat kita jadikan bekal untuk kembali ke hadirat Allah. Dari semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita selalu berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, baik yang sunnah ataupun yang wajib, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Soimin soimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, kullu nafsin da'ikatul maut thumma ilaina turja'un. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, jasad dan ruh sudah berpisah, maka kita akan kembali kepada Allah, akan menghadap Allah, dan kita akan diminta pertanggungjawaban
oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang umur kita. Untuk apa saja umur dihabiskan. Yang kedua, Allah akan mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban kepada kita. Itu tentang kesehatan kita. Apakah kesehatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat? Dan yang ketiga, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang ilmu kita. Apakah ilmu yang kita miliki sudah diamalkan atau belum? Atau kita hanya sekedar senang mencari ilmu, tapi tidak senang, lupa untuk mempertanggungjawabkan ilmu yang kita miliki, untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena kata Imam Al-Ghazali, ketika kita hanya pintar mencari ilmu tapi tidak bisa mengamalkan, berarti itulah salah satu keberhasilan godaan setan kepada kita. Dan yang keempat, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang harta kita. Ini pertanggungjawaban yang luar biasa beratnya. Kenapa? Karena ketika kita diminta pertanggungjawaban umur, Allah hanya meminta satu pertanyaan. Ketika kita diminta untuk mempertanggungjawabkan tentang kesehatan, Allah hanya meminta satu pertanyaan. Dan ketika Allah meminta pertanggungjawaban tentang ilmu, Allah hanya meminta satu pertanyaan. Tapi ketika Allah meminta pertanggungjawaban tentang harta, Allah meminta dua pertanyaan kepada kita. Yang pertama adalah, dari mana harta yang kita peroleh? Dari mana harta yang kita miliki kita peroleh? Apakah harta yang kita miliki diperoleh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ataupun harta yang kita miliki diperoleh dari hal yang tidak baik, hal yang haram? Dan yang kedua pertanyaan Allah, yaitu untuk apa? Digunakan untuk apa saja? Dibelanjakan untuk apa saja harta yang kita miliki? Apakah harta yang kita miliki kita gunakan untuk berfoya-foya saja? Ataukah harta yang kita miliki digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? So'imin so'imat yang dimuliakan Allah, mari kita berbenah diri. Mari kita mulai di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang ditunggu selama 24 jam ini adalah kematian. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. So'imin so'imat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.